Nasdem diprediksi tarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan? Ya, kembali mesranya hubungan dengan Jokowi membuat Partai Nasdem diprediksi bakal menarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Nasib Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 pun berada di ujung tanduk. Jika benar Nasdem cabut dan meninggalkan koalisi perubahan, Anies Baswedan dipastikan gagal menjadi capres karena presidensial threshold tak mencapai 20%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan Nasdem bisa menarik diri dari koalisi perubahan karena kini hubungannya dengan Presiden Jokowi sudah dekat lagi. Ya, kemungkinan yang sekarang Nasdem itu dekat lagi dengan Jokowi, dekat lagi dengan partai koalisi pemerintahan. Bahasa saya bukan hengkang sih, tapi menarik diri atau tidak jadi koalisi, ujarnya. Ujang menuturkan dugaan sinyal Nasdem tarik diri dari koalisi perubahan karena partai besutan Surya Paloh itu kerap melakukan manuver pertemuan dengan partai politik pendukung pemerintah. Kita lihat kondisi perubahan dari dulu juga begitu. Nanti akan deklarasi nggak jadi, kan gitu. Sehingga ujung dari drama itu adalah manuver Nasdem ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra, PKB, ketemu Golkar juga. Sebelumnya udah ketemu Jokowi, kata Ujang. Karena itulah Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan koalisi perubahan hingga pendaftaran capres ataupun cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mau mereka nggak digoyangkan, harus bersatu, harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada di ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molor pembangunan pembentukan koalisi tersebut, ujarnya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi menekan piagam deklarasi kerjasama politiknya. Ketiganya resmi membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang kedepannya disebut sebagai koalisi perubahan. Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat 6 poin kesepakatan. Yang pertama adalah diresmikannya pembentukan koalisi perubahan untuk menghadapi pemilu 2024. Yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 sampai 2029, kata Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha di Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta. Poin ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapres. Selanjutnya, berikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka perluasan basis dukungan, kata Rifki. Yang kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Dan terakhir, pada waktunya diumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Piagam koalisi perubahan itu juga sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dan penyusup ketiganya tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hari ini milestone-nya itu baru, yaitu telah ditandatangani piagam koalisi perubahan, kata perwakilan Anies Sudirman Said. Adapun sebelumnya Anies mengungkapkan akan ada satu partai politik yang direncanakan bergabung dengan hubungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Namun ia masih enggan menyebut nama dari partai politik tersebut. Saat ini sudah terdapat 3 partai politik yang resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ketiganya sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold sebesar 20%. Yes, di sisi lain ketegangan kembali terjadi di internal koalisi perubahan untuk persatuan lantaran belum ada penetapan calon wakil presiden untuk pendampingi Anies Baswedan. Masing-masing partai di koalisi itu, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, masih belum satu suara soal penetapan bakal cawapres. Setelah melemparkan wacana akan mengevaluasi koalisi jika bakal cawapres tak segera ditetapkan, elit Demokrat mempertanyakan sikap anggota koalisi lainnya. Sementara itu Partai Nasdem dan PKS mengingatkan bahwa deklarasi dalam waktu dekat tidak berarti apa-apa jika kandidat bakal cawapres yang dipilih tidak tepat. Perseteruan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu masih berlanjut setelah elit Partai Demokrat meminta agar pengumuman bakal cawapres untuk mendampingi Anies ini dilakukan pada Juni 2023. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitternya pada Jumat 9 Juni menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ahmad menduga gertakan Demokrat merupakan upaya untuk memaksakan Agus Harimurti
Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Berlambang Mersi itu, untuk menjadi pendamping Anies. Demokrat juga diduga akan mencabut dukungannya terhadap KPP jika Agus tak menjadi bakal cawapres untuk Anies. Saat dihubungi pada Jumat siang, Andi mengungkapkan gertakan Demokrat ihwal deklarasi bakal cawapres tidak berarti bahwa partai politik tersebut akan menarik dukungannya terhadap Anies. Demokrat memandang dibutuhkan waktu yang lebih panjang bagi bakal capres dan cawapres untuk mensosialisasikan dirinya sebelum tahapan kampanye dimulai. Waktu kampanye yang hanya 75 hari dinilai tak cukup bagi pasangan calon untuk berkeliling Indonesia. Terlebih tingkat elektabilitas Anies mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Andi, sejumlah kondisi itu membuat percepatan deklarasi bakal cawapres semakin mendesak. Deklarasi diyakini bisa menjadi momentum yang mendongkrak kenaikan elektabilitas Anies. Andi menegaskan permintaan untuk mempercepat deklarasi itu pun tidak berarti Demokrat memaksakan sosok Agus untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Sebelumnya Demokrat mengusulkan beberapa nama sebagai pendamping Anies untuk dibahas di tim kecil KPP. Sejumlah nama dimaksud adalah Agus, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, tokoh perempuan Zanuba Arifah Hafsah atau Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski mengusulkan Agus, kata Andi, Demokrat bisa menerima jika Anies mengambil keputusan yang berbeda. Sebab KPP pun telah menyerahkan mandat penetapan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Andi pun meyakini dinamika ini merupakan hal yang wajar, alih-alih memecah koalisi. Masukan yang disampaikan di hadapan publik dapat menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam persoalan yang terjadi di koalisi. Usulan Demokrat untuk mempercepat deklarasi bakal cawapres semula disampaikan oleh Andi Arief lewat keterangan tertulisnya pada Senin 5 Juni. Menurut dia, jika pada Juni ini belum ada deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi koalisinya. Menanggapi hal itu, sejumlah elit Nasdem mengingatkan bahwa KPP sudah menyerahkan kewenangan penetapan bakal cawapres kepada Anies. KPP juga telah membentuk tim kecil yang bertugas untuk membahas langkah-langkah strategi koalisi. Ya, kembali mesranya hubungan dengan Jokowi membuat Partai Nasdem diprediksi bakal menarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Nasib Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 pun berada di ujung tanduk. Jika benar Nasdem cabut dan meninggalkan koalisi perubahan, Anies Baswedan dipastikan gagal menjadi capres karena presidensial threshold tak mencapai 20%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan Nasdem bisa menarik diri dari koalisi perubahan karena kini hubungannya dengan Presiden Jokowi sudah dekat lagi. Ya, kemungkinan yang sekarang Nasdem itu dekat lagi dengan Jokowi, dekat lagi dengan partai koalisi pemerintahan. Bahasa saya bukan hengkang sih, tapi menarik diri atau tidak jadi koalisi, ujarnya. Ujang menuturkan dugaan sinyal Nasdem tarik diri dari koalisi perubahan karena partai besutan Surya Paloh itu kerap melakukan manuver pertemuan dengan partai politik pendukung pemerintah. Kita lihat kondisi perubahan dari dulu juga begitu. Nanti akan deklarasi nggak jadi, kan gitu. Sehingga ujung dari drama itu adalah manuver Nasdem ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra, PKB, ketemu Golkar juga. Sebelumnya udah ketemu Jokowi, kata Ujang. Karena itulah Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan koalisi perubahan hingga pendaftaran capres ataupun cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mau mereka nggak digoyangkan, harus bersatu, harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada di ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molot pembangunan pembentukan koalisi tersebut, ujarnya.